Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie, dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan series Breaking Bad musim keempat, mulai dari episode pertama hingga ketiga. Di musim sebelumnya, Walter berhasil membuat dirinya menjadi satu-satunya ahli kimia yang dibutuhkan Gustavo. Pencapaian ini tak mungkin bisa berhasil jika bukan karena Jesse, di mana Jesse terpaksa membunuh orang demi menyelamatkan nyawa Walter. Karena memang sebelumnya Jesse ini juga berutang budi kepada Walter. Bagaimanakah respon Gustavo saat mengetahui bahwa ahli kimianya telah terbunuh? Akankah Gustavo membalaskan dendam anak buahnya? Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Setelah terdengar suara letupan cukup keras, beberapa tetangga mulai berdatangan dan segera melaporkannya ke pihak berwajib. Vektor yang ditugaskan untuk menyelamatkan Gale pun cuma bisa menghela nafas karena ia gagal menjalankan tugasnya. Ia kemudian mulai menyisir ke lokasi terdekat, dan di sanalah ia menemukan Jesse yang saat itu cuma bisa terdiam menyesali perbuatannya. Tanpa perlawanan, Jesse pun akhirnya digiring menuju ke laboratorium. Dengan tewasnya Gale, tentu membuat Mike sebagai penanggung jawab keamanan merasa gagal dalam menjalankan tugasnya. Ia menjadi sangat ingin melampiaskan kemarahannya dan segera menghabisi Walter dan juga Jesse. Namun sebelum itu tentu ia wajib mendiskusikan terlebih dahulu dengan Gustavo. Sementara di tempat berbeda, Skyler tampak gusar saat menyadari kalau mobil suaminya berada di halaman rumah. Padahal sepanjang malam ia tak melihat Walter tidur di rumah. Untuk menghindari pertanyaan anaknya, yang mana Skyler juga tak tahu di manakah saat ini Walter berada, inisiatif Skyler memindahkan mobil itu ke ujung jalan. Merasa ada yang aneh, tentu Skyler menghubungi Saul untuk menanyakan apakah suaminya dalam keadaan baik-baik saja. Tentu saja sebagai pengacara, Saul terus meyakinkan bahwa Walter baik-baik saja. Mungkin saja Walter berangkat kerja menggunakan transportasi umum, ucapnya meyakinkan. Merasa tak puas dengan jawaban Saul, Skyler masih terus mencoba mencari Walter di rumah kedua. Namun tetap saja, Skyler tak menemukan tanda-tanda keberadaan suaminya. Karena memang saat ini Walter masih ditahan dengan kemungkinan buruk yang harus siap Walter bertanggungjawabkan. Hingga akhirnya orang yang paling ditunggu-tunggu datang juga. Kedatangan Gustavo yang memang cukup intimidatif ini tentu membuat Walter dan Jesse bergeming. Padahal Gustavo sama sekali tak mengucapkan sepatah kata pun. Semenjak tiba, Gustavo hanya melepaskan pakaian rapinya dan menggantinya dengan mantel. Sementara Walter terus mengoceh bahwa satu-satunya harapan bisnisnya bisa terus berjalan hanya jika dirinya bersama Jesse dibiarkan tetap hidup. Walter baru mau terdiam saat Gustavo mulai menarik pinset. Tentu dari sini semua pasti mengira jika Gustavo akan membuat Walter diam selama-lamanya. Jesse pun juga mulai pasrah dengan nasibnya, yang mana ia juga berpikir bahwa nasibnya tak akan jauh berbeda dengan Walter. Namun ternyata takdir berkata lain. Gustavo seakan menyeratkan bahwa jika Walter melakukan kesalahannya lagi, ia tak akan segan membuat dirinya menyesal seumur hidup. Kembali mengenakan pakaian rapinya, Gustavo mengatakan bahwa mulai detik ini mereka sudah bisa kembali bekerja. Dengan mayat segar yang masih tergeletak, mereka tentu harus segera menghilangkan barang bukti dengan merendamnya menggunakan cairan asam klorida. Semua barang bukti pun akhirnya segera dihancurkan. Dengan teror Gustavo barusan, tentu membuat Walter merasa gusar. Mengingat Gustavo pasti akan membunuh kita jika Gustavo telah menemukan penggantinya. Sehingga Walter ingin mendengar ide dari Jesse tentang langkah apa yang harus kita ambil. Ternyata teror yang Gustavo berikan berdampak pada psikis Jesse. Jesse seakan kehilangan harapan untuk hidup
Bahkan bisa-bisanya ia tertawa saat memperagakan Gustavo menyembelih anak buahnya. Sebenarnya hal yang sama juga dirasakan oleh Walter. Namun demi menjaga keluarganya supaya tak khawatir, Walter terpaksa mencoba baik-baik saja di hadapan istrinya. Dengan teror yang Gustavo berikan, tentu Walter ingin menjaga dirinya, di mana Walter mulai mempersenjatai dirinya dengan membeli pistol ilegal. Tak jauh berbeda, ternyata Jesse juga punya cara tersendiri untuk meluapkan perasaannya, di mana kini Jesse kembali terjebak ke dalam lingkaran setan obat-obatan terlarang. Bahkan demi menutupi rasa takutnya, Jesse mengundang semua teman-temannya untuk berpesta, dan pesta pun dilakukan selama berhari-hari. Setelah tewasnya Vector, kini perannya digantikan oleh orang baru dengan perawakan tak kalah seram. Proses distribusi pun juga mulai diperketat semenjak masalah kemarin. Bahkan saat Walter meminta bertemu dengan Gustavo, Mike sama sekali tak mengizinkannya. Di tengah pesta yang semakin terus berjalan, di sana Jesse mendapatkan tamu istimewa. Semenjak terbunuhnya Thomas, Andrea merasa kini Jesse mulai mengambil jarak. Terlebih di saat yang sama Andrea menemukan uang ini di kotak surat. Ia ingin memperjelas apakah Jesse yang memberikannya. Ternyata Jesse sengaja memberikan uang itu supaya Andrea bersama anaknya bisa keluar dari lingkungan kumuh tempatnya tinggal saat ini, di mana hal itu akan sangat bermanfaat terutama bagi Brooke yang masih di bawah umur. Sementara kali ini Skyler tengah berada di tempat pencucian mobil. Kedatangannya kemari bukanlah untuk mencuci, melainkan membeli perusahaan pencucian mobil tersebut. Sebenarnya Skyler telah menawarkan harga yang setimpal, namun mantan bos Walter ini yang tak tertarik untuk menjual perusahaannya menaikkan harga 10 kali lipat dari uang yang Skyler tawarkan. Tentu dengan harga yang tak masuk akal, Skyler pergi dari tempat tersebut, beralih ke Walter, di mana kala itu Walter sengaja mengatur pertemuan dengan Mike. Setelah kematian Vector di tangan Gustavo, Walter mengungkapkan bahwa kejadian itu sangat mengganggunya. Walter mulai menghasut Mike dengan mengatakan bahwa Vector yang setia dengan Gustavo saja dibunuh dengan keji. Tentu bukan tak mungkin jika kejadian itu akan menimpa kita berdua. Sebelum kejadian berulang menimpa kita, Walter memiliki strategi supaya Mike menculik Gustavo ke suatu tempat. Selanjutnya Walter lah yang akan mengeksekusi Gustavo di sana. Tentu saja Walter salah jika berniat mengajak Mike untuk mengkhianati bosnya. Karena seperti yang kita tahu, Mike merupakan tangan kanan Gustavo dan orang yang paling Gustavo percaya. Sehingga setelah Walter selesai berbicara, Mike langsung menghajar Walter sebagai pelajaran. Buah dari pemukulan itu ternyata membekas. Dan hal itu tentu membuat Skyler khawatir dengan keadaan suaminya. Skyler yang awalnya ingin membahas terkait money laundry terpaksa menundanya karena melihat suaminya babak belur. Supaya tak menambah rasa khawatir istrinya, tentu Walter bilang kalau ia hanya terlibat perkelahian dengan orang tua di dalam bar, dan masalah itu kini sudah selesai. Sebagai rekan kerja dan sudah seperti keluarga sendiri, sebenarnya Walter menyadari jika ada sesuatu yang tengah Jesse sembunyikan. Untuk itulah ia menawarkan diri jika Jesse ingin mengajaknya untuk berbicara. Walter ingin Jesse bisa lebih terbuka dengannya, mengingat kini hanya mereka berdualah orang yang bisa kita percaya. Meski begitu, ternyata di sisi lain Walter juga menyembunyikan perasaannya. Terlebih saat Jesse menanyakan luka lebam di wajahnya, Walter hanya bilang bahwa ia baik-baik saja. Jadi dua pria ini sebenarnya saling peduli satu sama lain. Mereka hanya gengsi untuk sekedar mengatakan bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Berpindah dari tempat kerja, kini Walter, Skyler dan juga Saul kembali membahas permasalahan money laundry. Skyler yang masih tetap kekeh untuk membeli tempat pencucian mobil akhirnya membuat Saul tak bisa berbuat banyak. Jadi kali ini mereka tengah merencanakan bagaimana cara membeli perusahaan yang bahkan si pemilik perusahaan tak ingin menjualnya. Salah satu anak buah Saul yang menyamar sebagai pengawas perizinan usaha mengatakan kepada pemilik bahwa limbah sabun perusahaannya sangat mencemari lingkungan. Jika ia tak segera memperbaiki ini,
maka pemerintah berhak menghentikan usahanya. Tentu si pemilik sangat keberatan karena biaya renovasi alat penyaring limbah memakan biaya yang sangat besar. Dan memang itulah rencananya. Sehingga pemilik yang awalnya tak ingin menjual perusahaan tersebut akhirnya menerima tawaran Skyler untuk menjual kepadanya. Tentu karena si pemilik sadar bahwa jika ia tak mampu merenovasi dan pemerintah menghentikan izin usahanya, si pemilik akan sangat dirugikan. Dimana setelah rencana itu dilakukan, si pemilik pencucian mobil akhirnya menghubungi Skyler dan menerima tawaran Skyler untuk menjual perusahaan kepadanya. Kesuksesan money laundry yang dilakukan Walter ternyata berbanding terbalik dengan apa yang kini Jesse rasakan. Ia masih merasa takut dan sangat kesepian, harus melewati situasi ini sendirian. Saking takutnya dengan kesepian, Jesse bahkan sampai membuat rumahnya menjadi semacam penampungan bagi orang-orang tunawisma. Meski orang-orang asing ini terkesan sangat brutal, ternyata Jesse merasa lebih baik dibanding ia harus hidup sendiri di dalam rumahnya. Kita beralih ke Mary, di mana Mary ini memiliki penyakit bernama klepto atau gangguan kontrol impulsif yang menghasilkan dorongan tak tertahankan untuk mencuri. Suatu hari Mary yang memang iseng mencoba masuk ke dalam rumah yang memang di sana tertulis open house atau rumah ini memang hendak dijual. Saat masuk ke dalam rumah, ternyata Mary ini tertarik dengan pajangan sendok langka yang dibuat dari beberapa negara. Setelah itu pun sama sekali tak terjadi apa-apa. Layaknya pengunjung biasa, Mary hanya berkeliling sembari melihat-lihat. Hingga setelah open house selesai, si broker menyadari jika ada satu koleksi sendok yang hilang. Naasnya saat itu Mary kembali melakukan open house di tempat berbeda, namun brokernya masih dengan orang yang sama. Merasa curiga, tentu si broker langsung menggeledah isi tas Mary. Dan benar saja, isi tas Mary berisi barang-barang milik pemilik rumah yang Mary survei. Alhasil Mary langsung digiring ke kantor polisi. Beruntung Hank memiliki rekan sejawat yang menjamin Mary, sehingga ia tak dijebloskan ke dalam penjara. Tapi tampaknya si polisi detektif ini juga meminta imbalan kepada Hank, di mana ia tampak kesusahan mengungkap kasus pembunuhan Gail. Detektif menduga bahwa kematiannya terhubung dengan sindikat kartel. Untuk itulah detektif ingin supaya Hank memeriksa barang bukti berupa buku diari yang berisi catatan pabrik metafetamin. Di satu sisi Walter bersama Skyler tampak merayakan keberhasilannya karena telah berhasil memberi perusahaan pencuci mobil. Walter merayakannya dengan membeli satu botol champagne seharga $325. Skyler ternyata mempermasalahkan keputusan Walter dalam membeli satu botol minuman ini. Bagaimana mungkin seorang pengangguran bisa membeli minuman semahal ini? Skyler khawatir jika hal ini terus dibiarkan, suatu saat akan membuat Walter blunder dan akhirnya sindikatnya terungkap. Padahal ancaman sebenarnya adalah saat ketika buku diari Gail kini telah jatuh ke tangan agen Hank. Seperti yang kita tahu, Hank merupakan agen jenius yang dulu sangat berambisi menghancurkan pabrik kristal mat biru. Akankah Hank menemukan setitik harapan untuk membongkar semuanya? Jika kalian penasaran, tunggu di episode selanjutnya.